Jangan ngomong ya. Berdoa ya. Mira siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah. Bapaknya ini begini. Gini kan? Dan banyak sekali pegangannya. Dari batu-batu ake, keris besar, keris kecil, terus ada lagi sikep-sikep, ini banyak sekali. Dan ini di otaknya penuh dengan sikep, terus ada tancapan keris, terus di dadanya ini seluruhnya nih sampai ujung kaki ini tancapan keris semua. Terus ini perutnya juga terburai. Memangnya kerisnya banyak? Pernah tahu ada keris Enggak pernah dia. Ini pegangannya sangat banyak. Assalamualaikum. Jangan berucap itu. Mau ngucap. Jangan salam dulu. Kenapa aku didatangkan ke sini? Pak, ini anak keturunan nih sampean yang memanggil. Jadi ingin tahu apa yang terjadi pada bapaknya. Bagaimana aku bisa tahu kalau mereka salah satu keturunanku? Dicek. Bapak cek aja sendiri. Dicek aja sendiri. Itu punya keturunan bapak apa bukan? Benar. Bandingan simpen gue. Ojo takon iku dhisik. Bapak kau di sini gimana? Gitu. Saya anaknya, kalau disuruh ingat ya nggak bisa. Nanti lama-kelamaan baru ingat. Bapak gimana kondisinya? Bapak gimana kondisinya? Aku tidak diterima, Umi. Kenapa Bapak nggak diterima? Aku bukan orang yang baik. Aku licik. Aku lebih menyembah selain Tuhan. Aku ada kesalahan besar dan itu sangat musyrik. Apa yang Bapak lakukan? Aku sering memuja-muja bukan Tuhan yang aku sembah tapi setan. Maka dari itu aku punya kecukupan. Kenapa kamu mencariku yang kamu bilang aku bapakmu? Karena aku selama hidup Bapak belum pernah memuliakan dan membalas budi kepada Bapak. Aku ingin tahu bagaimana kabar Bapak. Aku sudah tidak peduli. Aku sudah tidak peduli dengan dunia. Pak, kenapa di badannya penuh dengan tanjapan keris? Itu dulu peganganku ketika hidup. Bukan cuma keris tapi banyak tanah di tubuhku. Anaknya Bapak nggak pernah tahu kalau Bapak punya itu. Kenapa aku harus memberitahu? Karena kan anaknya. Intinya kamu hidup harus lebih baik daripada bapakmu. Jangan mencari sesuatu yang musyrik hanya demi kamu enak dalam hidupmu.
Bapak tidak boleh bilang yang bagus-bagus, tapi karena kamu anakku, akan aku beritahu. Semua ini hanya tipuan. Kamu mencari sesuatu semisal ke orang pintar, dan kamu dikasih seperti batu, dikasih keris atau pisau, kamu menyimpannya. Kamu akan merasa kecukupan, padahal sebenarnya uangmu tidak ada. Itu hanya tipuan. Ketika kamu meninggal, kamu sudah ditunggu dari apa yang ada di peganganmu itu. Aku menceritakan kisahku, dan itu sangat menyakitkan karena pisau, keris, dan batu itu, ketika kita meninggal, mereka akan menghantam kita. Satu keris bisa jadi 1000. Tidak diterima di bumi. Begitu. Semasa hidupnya di mana bapaknya? Semasa hidupnya bapak enggak, ya tahunya kerja aja kami. Hanya kami itu setahu saya, dan tidak pernah tahu itu punya keris atau lainnya, pegangan saya nggak tahu. Agar tanahku subur dan banyak tumbuh yang bisa untuk dicoba. Karena aku tanya ini karena sampean bimbang. Aku tanya sama sampean. Jadi aku melihatnya cari orang pintar, bagaimana caranya hidupnya tidak sengsara. Cuma itu. Karena aku tidak ingin orang di rumah kelaparan. Aku tidak ingin menyengsarakan keluargaku. Karena itu saya ingin membantu bapak bagaimana caranya itu. Tapi aku lihat yang ada di dirimu juga ada. Termasuk dari bapak. Dari mana kira-kira? Lu dari bapaknya? Dari apa yang aku lakukan. Kamu kan turun temurun lah, kan nggak merasakan apa-apa. Di mana anakmu? Kamu punya anak berapa? Punya anak 3, ini yang nomor 1. Yang 2 di mana? Di rumah, yang 1 di pondok. Dia juga ada. Meskipun di pondok akan sangat diganggu. Setan itu tidak takut meskipun kalian ngaji. Hati-hati. Kamu juga sering ngaji. Bagus agamamu, tapi pikiranmu selalu berantakan. Selalu ingin marah, tapi kamu tahan. Tapi kalau kamu sudah tidak bisa menahan, kamu lampiaskan kepada siapa saja. Begitu. Sangat berantakan dia. Pikirannya tidak bisa fokus. Menghafal susah. Ya ini namanya turun keturunan anak ke-7. 7 turunan. Ini adalah perjanjian. Ya, aku cuma ingin anak turunanku makmur, agar tanahku subur, karena aku pernah sudah susah-susah menanam tapi tidak membuahkan hasil. Makanya aku pergi ke orang. Dia mengaku bisa memberiku sesuatu agar ladangku subur. Aku diberi juga seperti serbuk. Aku taburkan rata ke ujung-ujung tanah. Tapi betul setelah itu memang jadi banyak, dan aku merasa uangku cukup. Tapi itu hanya tipuan. Makanya aku tidak bisa. Benar yang diceritakan itu? Iya, sepeninggal bapak itu sudah ada. Hah? Sepeninggal bapak itu berkurang habis. Hah? Sepeninggal bapak itu habis. Boleh Pasti ya. itu Pasti ada. karena nggak ada penerus. Ini yang saya tanyakan. Saya dan istri saya pernah membadakan haji bapak. Apa bisa dirasakan atau tidak sama bapak? Dan membadakan Aku umroh itu. digolongkan hamba yang meninggal, golongan terbawah. Walaupun saya memberi doa terus tiap habis sholat.
aku masih disiksa dan bahkan aku membunuh banyak orang hanya demi makan. Aku dimanfaatkan salah satu manusia juga. Itu tidak penting sekarang. Sekarang aku ingin kalian cari agar apa yang masuk di anakmu dan kamu tidak membuat kalian berantakan. Karena nantinya akan membuat kamu sangat berantakan. Maaf Pak, apa bisa diputus? Bukan aku yang menentukan. Bukan aku yang menentukan. Karena aku cari tahu di dalam. Ya. Maju, Pak. Maju, duduk di atas. Duduk di atas. Kamu pernah dapat bisikan tidak? Bisikan yang menyesatkanmu, pernah dengar suatu bisikan di dalam mimpimu? Tidak merasa. Coba kamu ingat-ingat lagi, pasti ada. Sudah tahu aku. Di mana orang yang manggilku tadi? Tidak usah pikirkan kamu membadalkan atau apa, datang atau tidak. Doakan saja sebagai bentuk baktimu sama Papa. Setiap sholat, habis sholat, Tolong keturunanku, mereka dikuasai seperti sosok botol tapi dia putih. Dulu kamu mengabdi sama siapa? Aku tidak pernah melihat apa yang aku abdi karena aku hanya dikasih dan aku taburkan di tanah dan yang aku simpan. Tapi aku tidak pernah melihat sosok yang aku sembah. Itu di badan anakmu ada itu. Ini dan ini ada. Aku tidak mengambil tadi, aku mencari tahu siapa yang menguasai. Aku lihat dia butuh tapi putih. Ada kakek-kakek juga di sini. Ya sudah, ambil kamu. Tolong keturunanku. Mudah-mudahan kamu diampuni dosa-dosanya ya. Nanti terima amal ibadahmu. Oh. Iya ya. Aduh, ini kok jarang kedip sih. Assalamualaikum. Ini sebetul yang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu di badannya ini ya? Hah? Aku dipindahkan ke sini. Cuma ingin Aku tahu. tidak ada urusan dengan orang yang punya laki. Cuma ingin tahu. Nanti tak kembalikan lagi. Selama ini kamu disembah yang mana? Bapaknya atau siapa? Hah? Atau ini yang menyembah kamu? Dia. Oh, terus kamu memberi apa sama orang ini? Aku memberi kecukupan. Wah, hebat. Terus sekarang ke anak-anaknya? Ladangnya subur, tanahnya subur. Terus?
dia kan juga makan dari hasil bapaknya. Ya itu. Darahnya mengalir juga. Itu aku yang kerja keras dan semua pasukan. Nah, itu yang aku maksud. Ini dari orang tua dulu mencari pesugihan, kasarannya begitu. Nah, di situ bagaimanapun juga, kenapa sampai turunan ke-7 maksudnya? Karena dia yang bekerja, dia pacarannya subur, entah dikencingi, entah BAB-nya, entah apa kan. Jadi aku mau dengan tanganku tanahnya. Oh, tanahnya dikrauli dari ben subur. Terus dari anak-anaknya makan hasilnya itu. Lah yang merasanya walaupun makan hasilnya itu kan yang punya kan bapaknya, tapi dia yang kerja gitu loh. Makanya dia minta upah adalah ke anak keturunannya. Jadi yang dimasuki ini gampang emosi sekali, gampang emosinya nggak terbendung. Yo merasa bener, merasa menguasai karena ini buta loh. Begitu. Jadi sering merendahkan orang lain. Seperti aku ya aku, kamu namanya boleh buto kan ya penguasa. Ya penguasa dari di bawah di atasnya, di bawahnya golongan yang lainnya. Jadi bapaknya kalau sudah dimasuki ini, dikuasai ini, ya ke orang lain ya semua rendah, saya yang lebih tinggi begitu. Kenapa kamu sangat ingin tahu? Ya ingin tahu saja, karena kan aku ingin tahu kamu ngasih apa, terus perjalanannya gimana untuk anak keturunannya. Aku memberinya kecukupan, aku sudah kerja sampai dia meninggal. Terus sekarang setelah bapaknya meninggal, orang yang mengabdi sama kamu meninggal, anak-anaknya kamu kasih apa saja? Harusnya anaknya ada yang meneruskan agar aku selalu dapat makan. Oh begitu. Tapi kenapa tidak ada yang beriku makan? Maka aku makan apa yang di dirinya. Yang kamu makan apa aja untuknya? Aku makan kesehatannya. Terus? Aku seretkan rezekinya. Aku makan kebahagiaannya. Terus? Darahnya. Pikirannya juga kacau, sangat kacau. Tangannya selalu ingin mukul. Begitu Pak? Enggak katanya? Harusnya iya, tapi dia selalu memendam. Karena dia ingin terlihat lebih baik. Jangan bohong kamu. Ada amarah di dadamu. Tidak mungkin kalau tidak. Iya. Tidak mungkin kalau tidak. Tidak mungkin. Makanya manusia-manusia munafik sepertimu cocok untuk aku masuki. Tidak mungkin kalau tidak. Kamu selalu penuh amarah tapi kamu tahan. Tidak mungkin kalau tidak. Jangan bohong kamu. Aku paling benci manusia bohong di depanku. Aku sering malah kalau bicara orang itu namanya marah. Kamu bilang kamu tidak punya amarah. Manusia munafik, licik kamu. Pantas aku akan menghancurkan. Aku akan memberi kemakmuran dulu pada orang tuamu, tapi tidak untukmu. Sudah tidak memberiku makan, berani bohong di depanku kamu. Tidak akan aku minta maaf. Karena dia kan nggak tahu. Aku tidak ingin dia tahu, tapi aku ingin dia jujur. Kalau dia tidak ada amarah, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau dia tidak ada amarah. Jangan menggangguku, manusia seperti dia tidak cocok untuk ditolong. Biarkan aku menguasai dia dan keluarganya. Lihatlah mukanya. Sangat tidak mungkin kalau tidak ada amarah. Matamu selalu merendahkan yang lain, padahal kamu tidak bisa apa-apa. Lepaskan aku. Ya. Iya, aduh, masih berdiri tadi, Bu. Butonya nggak kedap, Bu. butuh. Jadikan satu. Kenapa jadikan satu, Bu? Ya dijadikan satu aja.
Buto putih bang. Buto Itu putih. Pak, kalau aku melihat di badannya bapaknya memang bapak halus, tapi di sini nggak mau memendam. Itu lah, itu nanti lama kelamaan lah penyakitnya muncul ya, yang menguasai ini. Anak-anaknya juga sudah dimasuki semua, kalau aku lihat seperti itu anak-anaknya. Kalau agak orang memang ya, saya menahan diri untuk menahan. Nah, itu menahan tadi nggak ngaku. Aku lah ngomong. Waktu sama bapaknya ngaku loh, dia menahan amarah di depan Buto, kok bisa-bisanya nggak ngaku loh Pak. Yang merasakan saya, kalau yang merasakan saya, iya. Iya kan? Marah tapi dia bilang enggak. Hah? Barusan tadi di homestay pun seperti itu. Setrumnya berdua itu ke saya. Iya, Saya yang makanya. merasakan. Kalau Kalau ini kayak nyambung, bikin saya itu selalu nangis. iya. Nah, iya. Kalau aku lihat Seperti tidak begitu. menghargai Jadi kan, bapaknya nggak nggak respon. ngaku. Ah. Nah, mata-mata kita Tadi nggak kalau bisa ngaku kan dia minta pemutusan apa kan cepet Pak. Iya, saya Ini yang kan mutus merasakan. negeri pun. Nah pripun Ya, pun usah, ngambek wong Butone ini Mas. mesti ngamuk, nggak bisa. Tadi ndak ngaku di depan Buto loh. Jadi Nggak mungkin. untuk sementara itu Heeh, merendah kalau dulu. aku lihat bapaknya, kalau dari segi mataku ya, bapak ini tidak bisa merendah sama orang lain. Bahkan orang lain itu dianggap remeh semua. Bahkan Jadi, sama istri kan. Nah tuh istrinya jujur. Istrinya malah gak Shoot, dihargai gosh. sama sekali. Kalau aku melihatnya seperti itu. Iya. Lah, emosinya bapak bukan bentak-bentak begitu, tapi mendam. Terus Tapi sekali ngomong menyakitkan gitu loh. Begitu. Itu, Pak. Terus ingin mukul masa enggak sih Pak? Nggak pernah mukul. Ingin keinginan. Orang Tapi lain kita yang Orang lain dia ingin jangan saya pengen iya. mukul. Nah tadi kok nggak ngaku? Sama istri. Loh, yo kamu kan sama semua Butonya orang. nggak bilang Kan sama aku tadi istri ya. ngomong. Sama istri nggak sama. Kalau aku kan ngomong tadi sama semua orang merendahkan. Iya. Saya lebih tinggi karena itu sifatnya Buto itu gitu. Terus seperti ingin mukul iya. Kalau Bahkan orang- dikasih tahu Buto Ijo tadi mau mukul ini dah. Oh ya tapi ini perempuan sih, tapi dia mau gini-gini terus. bapaknya tadi sudah emosi juga. Iya, dah mau mukul tadi aku tahu. Saya bilang ke Bu yang tadi, cuma tatapan matanya sudah Iya. Tatap matanya sudah beda. Benar. Tunggu ibunya yang merasa. Lihat bagaimanapun juga nggak ngaku. Loh. Tambah marah Buto. Nanti malah nggak terselesaikan. Di sini nggak apa-apa Menurut Pak, aku bukan tadi itu malu-malu. enak. Nggak usah malu di sini Iya. kan membuka. Ya apa caranya kita lepas dari? Karena aku tadi sudah ngomong. Kayak bapaknya tadi Ayo itu loh. kita mengupas bagaimana caranya kita tidak diikat oleh setan. Kan aku sudah gitu. Meskipun Kita dari luhur ya, Bu, sampean ya. kan nggak minta, buktinya Butone kan tak masukkan itu kan aku ingin sebetulnya tahu. ini langsung ketemu Ngono lho. kakak ibunya Lah, ini tadi sampean udah bilang. tidak Terus angkuh seperti begitu ini. panggilan langsung Pemutusan muncul ketemu. mah Enak sampean, sakno keseringan. anak-anaknya. Anaknya tuh dirusak bener-bener Anaknya loh. dirusak loh. Meskipun di pondok kan nggak tenang kan kamu. Betul. Saya yang Mau berantem terus ya. Iki kan Sama jadi nggak temennya. masuk. Betul. Ini untuk Iya. Nah bener pelajaran. kan, udah dipanggil guru sana berantem belum? sudah saya. Nah makanya itu. Bapaknya nggak merasakan, tapi yang merasakan istri dan anaknya. Iya. Saya yang merasakan. Nolong Bapak saudara. ibu tinggi. Bahkan tadi di homestay pun mereka berdua bikin saya lagi Bu, kamar berapa Bu? Kamar berapa dong saya? Atas apa bawah? Atas. Oh atas ya, berarti kalau nanti berantem nggak denger udah aman. Enggak berantem. Oh, iya. Saya nangis aja. Enggak, Ada tadi. Soalnya ada kamar 18 berantem kemarin ada. Enggak, karena dia enggak pernah enggak pernah. Ada Bu, saya kamar 18 berantem ada Bu. Iya. Puasa-puasa Iya, lagi. Di sini kan orang sakit semua kena sihir. Semua Urusan karo setan otomatis Sayanya yang gegeran. gini-gini saya. Karena kan Tapi kepancing ini. Bapaknya itu diem Bu, tapi menyakitkan Sekali, sekali. Iya Pak. Dikit tapi menyakitkan. Langsung. Iya. Anaknya nyetrum juga. Ini kan bumboni, Bu. Mumboni. Bumboni. Kalau ini terus gitu. Kelop ya. Ada sakit. Misalnya nangis. Masalahnya sudah anu Pak. Sudah isinya sama soalnya. Jadi saling mendukung. Iya, saling mendukung. Saya marahin ini nggak boleh. Lama-lama Saya ngomong tambah. ini saya nggak boleh. Makanya kenapa bapaknya sudah punya pesugihan seperti itu. Kan tadi sebetulnya jujur ya, kenapa aku ngorek terus yang itu tak tinggal, karena bapaknya itu ragu. Iya, Kalau kayak bapaknya masa sih? punya ilmu begini-begini ragu karena Nggak lihat dulu. orang petani kok begitu. Setaunya bapaknya kan Memiliki. nggak mungkin. Lah, rahasianya orang tua, bapak punya rahasia. Apakah diceritakan sama anak? Nggak bakalan.
Saya punya rahasia, nggak bakalan aku ceritakan anak. Seandainya aku tidak bekerja gini, anakku 5, nggak ada pekerjaan, ya aku bisa jual diri, tapi aku nggak bakalan cerita anakku sama dengan itu loh Bu. Seandainya begitu loh. Saya dibawa orang itu, yang penting dapat duit, yang penting anakku ternafkahi. Nah, aku nggak bakalan cerita sama anakku. Kita sebagai orang tua kan begitu gitu loh. Itu contoh, salah satu contoh. Jadi apapun yang kita lakukan untuk anak, ya apa anaknya terpenuhi, ya kita berusaha bagaimana. Nggak tahu caranya apa gitu. Emang buto putih tuh gitu Bu, kayak maca apek tapi dalamnya yang main. Beda sama buto hijau ya. Buto putih buto gitu. ireng, Buto merah. Buto abang. Buto putih. Iya. Kami sebagai anak-anaknya merasa belum berbakti pada orang tua. Makanya kami setiap sedekah atau sholat setiap itu kirim doa. Dan kami harapkan sampai ke orang tua yang bisa membantu meringankan dosanya. Siksanya. Kalau kita sebagai Bapak tadi kan tidak merasakan sama sekali. lah iyalah dok, kondisinya dia kan seperti Udah itu. diambil dukun juga. Masalahnya jadi dukun ini perbandingan doa sampean bukan nggak nyampe. Ya nyampe aja doanya. Nyampe, Nggak tapi sebanding sama yang nggak diperbuat sebanding bapaknya. sama siksa kuburnya. Hah? Udah pernah 2 kali penyempurnaan katanya. Ya yang dulu metodenya gimana? Adik saya Adiknya ke kiai. ke kiai terus dimasukkan ke? Kita nggak tahu kita. Lah bapaknya bilang apa dulu? Jadi apa udah tenang dulu dibilanginnya? Bapaknya udah tenang. Yang meninggal bunuh diri siapa bapaknya tadi? Oh yang pantas kalau jadi seperti ini. Iya. Enggak loh Bu, tadi seperti itu sama aku yang jengkelnya itu loh Bu. Iya bunuh diri apa? Loh ini malah bagus. Malah bagus ini guys. Gatel. Alah gini. Ya, kalau aku melihatnya kan makanya kenapa aku kan langsung aku duduk di sini dengan tujuan apa, ingin tahu. Ya. Lah, ingin tahu apa? No, ini seperti ini. Terus bapaknya bingung. Ngono, dibingungnya bapak ini tidak percaya dengan gak mungkin bapakku seperti itu, ngono loh. Dari Ya, itu terus benar. keris-keris ini dari mana? Malah bapak, makanya aku tanya. Apakah bapaknya punya keris? Kan nggak punya. Sukanya menutupi. Nah, memang. lah terus Itu makanya aku nasihat ingin menutupi. tahu, tak korek lah di sini. Ingin tahu. Ternyata ya bener petani tapi dibuat subur lah, buto itu ya memang ngeruk-ngeruk Ya, kesuburan itu. Direwangi kayak ngono. Hasilnya kan untuk keluarga semua. Iya. Nah, terus bapaknya ya kalau sekarang petaniannya akhirnya subur lah, kan tadi beda lagi urusannya. Emang dibikin bunuh diri biar jadi pengikutnya. Ingin Maka dibuat bapaknya bunuh juga diri. semi butuh tadi. Jadi Udah ada bapaknya bisikan. itu, Yo, berarti lah ini kena. ceritanya mulai nyambung Bu. Berarti Jadi kan, itu namanya bapaknya ini sudah jadi pengikut mereka. Jadi kenapa mati bunuh diri tidak diterima bumi, Allah pun tidak menerima itu. Kersane nyelametnya pripun Bu? Lah ya Kalau bunuh itu. diri agak Lah, susah. bunuh diri kan sudah dilaknat Allah, sudah memang nggak terima. Tapi tetap doakan saja, Tapi siapa tetap tahu ada doakan mujizat. terus, jangan putus Nggak gitu loh. sia-sia. Kita kan bukan ranahnya di sana. Iya. Cuma kita itu kan berusaha mengupas ini ya. Kenapa kok jadi pengikut gitu Iya. loh. Karena aku potong, Bu. penasaran di situ. Tadi kan bapaknya kan nanya anaknya, Iya. apa ada yang Bisikan. datang Dia bilang mimpi. nggak ada gitu. Terus bapaknya bilang dipikir Ya, dulu mungkin masih nggak ada. ingat. Enggak, iya kalau gitu sambil diinget-inget lagi Pak. Sambil ingat-ingat. Rian, zaman Berarti kan itu otomatis dia itu setelah pesugihan itu, orang pesugihan kan nggak mungkin nyaman-nyaman saja. Iya. Bagaimana orang pesugihan itu jadi Dibikin- pengikutnya ya itu mati bunuh diri. Dibikin frustasi, bunuh dengan diri. tujuannya kan bapaknya tanya kalau sampean Iya, inget, kalau takutnya sampean bunuh diri. Iya, makanya bapaknya mau tanya itu, tapi bapak udah bilang dari tadi ditanya tuh kayak dibilangnya bagus-bagus aja gitu loh Bu, kayak nutup-nutupin Bu. Kayak saya nggak ada apa-apa Enggak, aku gitu nggak loh. apa-apa kok. Udah jauh-jauh. Jauh-jauh deh. ke sini eman. Mungkin eman belum banget. takutnya Nggak malu apa-apa. paling Bu. Sekarang, Hah? iya. Cuman ya kami kan Apa untuk sekarang tak membantu tanya saja? menyempurnakan Tak tanya satu saja.
karena masih banyak pasien. Apa Bapak gak suka bingung? Resah, nggak nyaman, loading, Nggak ada senangnya. terus hati tidak pernah bahagia. Merasa bahagia dengan hidup dengan istri. Ditanya itu aja nggak nyambung, Pak. Mending Ani aja yang ditanya. Karena aku lihat aura Bapak tidak ada, auranya sampean tidak ada. Jadi kalau mungkin nyaman dengan istri, mungkin istri ini sering menangis. Istrinya yang nggak nyaman. Bapak kerja di mana sih, Pak? Tani juga. Nah ini samarnya itu, Pak. Adik-adik ini kok Sama-sama. pripun? Napa nggih? Adik-adik Keteratapan ngoten. kayak gini juga. Nggih, muga kula tanglet napa keteratapan ngoten biyen. Apa? Kan adike Ya gangsal. pasti. Adik kayak gini-gini kan gampang deg-degan juga, gampang nggak nyaman, 6 saudara laki semua. Ka- Saya 6 anak saudara yang laki pertama. gampang resah, gampang nggak nyaman, gampang tersinggung, gampang emosi. Itu ciri-cirinya orang yang sudah dikuasai mereka. Iya. Sedangkan bapaknya ini aku lihat aura sudah tidak ada. Dan Hah? Iya, mau tidak dibikin pernah mengakui frustasi sama dia sekali. juga ini mau dibikin. Walaupun ditanya kayak apa, Sebenarnya saya merasa bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada saya dan istri. Sebab itulah kami ingin berbagi dengan orang tua, ingin membantu menyempurnakan Iya, benar, bagaimana Beb. ya, membantu orang tua ya, itu benar. di alam kuburnya itu. Iya. Iya. Ingat kami seperti itu. Iya. Dulu kok bunuh diri kenapa bapaknya? Sakit stroke Sakit stroke kok bunuh sudah diri. lama. Yo, kan putus asa. Putus asa lama, Umur berapa? Oh, no. masih muda kan, masih sakitnya lama. Oh, ya Kayak benar jenuh itu gitu. jadi pengikutnya. Di otaknya bapaknya. Apa? Ya pasti di otaknya harusnya. Otak sama hati. Aku kira sedekah memberikannya. Iya, takutnya malah ada jinnya soalnya dia ngomongnya bagus-bagus mulu loh. Sumpah loh. Ya, sekarang ibu sama bapak aja ceritanya sudah beda. Beda iya. Ya kan? Ibu yang merasakan ya apa sedih terus karena bapaknya ini ngeblay kok. Ibunya ngempet sampai Jadi kerja itu benar bapak saya emang pripun ya. Jenengan Berbeda sakit nilai pendapat kok. kadang itu. Jenengan sakit nilai kok. tahu sampean tak paham. Ibaratnya ini yang waras, ini yang masih Heeh. guncang gitu loh. Saya sakit kasarnya begitu. Masih sakit Kronis. pikirannya. Kronis. Nanti pelan-pelan berobat aja ke Bu Ning biar di itu. Besok kalau kesini lagi bisa sambang butonya biar cari pemutusan. Iya. Bapaknya biar dulu masih ininya keikat masih sakit. Cari pemutusan biar kamu sama adik.